Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an dhayya li darajatihim bil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa qahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Kita baca kitab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib, ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Hashim, buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Ridho saya dituhani Tuhan Allah. Ridho saya diberi utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho saya diagamai agama Islam, agama yang lebih benar. Ridho saya diperdomani pedoman kitab Al-Quran. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisiqani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, itu untuk mengetahui Tuhannya dengan yakin. Maksudnya dengan menggunakan dalil, artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada zat Allah, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari zat Allah, dan mengerti perkara yang jais nisbat pada zat Allah. Dan juga wajib kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Rasulnya, artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para Rasul semua, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para Rasul semua, dan mengerti perkara yang jais pada diri manusia agung para Rasul semua alaihi wassalatu wassalam. Wajib pula mengetahui batas-batas wajib, mustahil dan jaiz. Inilah keterangannya.
fal wajibu ma la yaqbalul intifa. Adapun pengertian yang namanya wajib akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu tiada, tapi sebaliknya hanya menerima ada saja. Wal mustahilu ma la yaqbalut thubut. Adapun pengertian yang namanya mustahil akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu ada, tapi sebaliknya hanya menerima tiada saja. Wal jaizu ma yaqbalu thubuta wal intifa'a ala sabili tanawub. Adapun pengertian yang namanya jaiz akli itu adalah barang yang menerima si barang itu ada dan tiada dengan jalan bergantian. Adapun sebagian sifat yang wajib bagi zat Allah itu ada 20, dan adapun sebagian sifat yang mustahil jauh dari zat Allah itu juga ada 20. Jadi jumlahnya ada 40. Inilah rupanya wujud. Pengertiannya wajib ada Allah, mustahil tiada Allah. Tidak, pengertiannya wajib dahulu Allah, tidak ada permulaannya, mustahil baru Allah. Baqa, pengertiannya wajib kekal Allah, tiada akhirnya, mustahil rusak Allah. Mukhalafatul lil hawadis, pengertiannya wajib beda Allah pada semua perkara yang baru, beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam perbuatannya. Mustahil sama Allah pada semua perkara yang baru, sama di dalam zatnya, sama di dalam sifatnya, dan sama di dalam perbuatannya. Adapun beda Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah itu bukan jirim, zatnya perkara yang baru itu jirim. Adapun beda Allah di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidak rubah-rubah, sifatnya perkara yang baru itu rubah-rubah. Adapun beda Allah di dalam perbuatannya, artinya perbuatan Allah itu takdir, perbuatannya perkara yang baru itu kasab ikhtiar. Adapun pengertian perbuatan takdir itu kerja yang tidak butuh pada alat dan tidak butuh pada yang menolong. Adapun pengertian perbuatan takdir itu kerja yang butuh pada alat dan butuh pada orang yang menolong. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, pengertiannya wajib berdiri Allah pada zatnya sendiri, mustahil butuh Allah pada zat yang lain, dan mustahil butuh Allah pada yang mewujudkan dirinya. Wahdaniyat, pengertiannya wajib esa Allah, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya. Mustahil berbilang Allah di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Adapun pengertian Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa anggota, dan zat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidaklah susunan yang sejenis, seperti dua kudrat, dua iradat, atau dua ilmu, dan sifat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa Allah di dalam perbuatannya, artinya perbuatan Allah itu tidak ada yang menyamai. Kudrat, pengertiannya wajib mampu Allah, tidak dengan bantuan alat, mustahil lemah Allah. Iradat, pengertiannya wajib berkehendak Allah, tidak dengan pikir-pikir, mustahil terpaksa Allah. Ilmu, pengertiannya wajib mengetahui Allah, tidak dengan hati, mustahil bodoh Allah. Hayat, pengertiannya wajib hidup Allah, tidak dengan ruh, mustahil mati Allah. Sama, pengertiannya wajib mendengar Allah, tidak dengan telinga, mustahil tuli Allah. Basar, pengertiannya wajib melihat Allah, tidak dengan mata, mustahil buta Allah. Kalam, pengertiannya wajib bicara Allah, tidak dengan huruf suara, mustahil bisu Allah. Qadiran, pengertiannya wajib yang berkuasa Allah, tidak dengan bantuan alat,
mustahil yang lemah Allah, muridan pengertiannya wajib yang berkehendak Allah, tidak dengan pikir-pikir, mustahil yang terpaksa Allah, iman pengertiannya wajib yang mengetahui Allah, tidak dengan hati, mustahil yang bodoh Allah, hayyan pengertiannya wajib yang hidup Allah, tidak dengan ruh, mustahil yang mati Allah, sami'an pengertiannya wajib yang mendengar Allah, tidak dengan telinga, mustahil yang tuli Allah, basiran pengertiannya wajib yang melihat Allah, tidak dengan mata, mustahil yang buta Allah, mutakalliman pengertiannya wajib yang bicara Allah, tidak dengan huruf suara, mustahil yang bisu Allah. Adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifatan dengan sifat 20, yaitu sifat wujud sampai sifat mutakalliman, adalah barunya alam semesta ini, artinya bumi, langit serta segala isinya. Karena apabila tidak wajib bagi Allah bersifatan dengan sifat 20, maka pasti persifatan Allah dengan lawannya sifat 20, yaitu dari sifat tiada sampai sifat bisu. Apabila persifatan Allah dengan lawannya sifat 20, maka pasti baru Allah. Apabila baru Allah, maka pasti lemah Allah. Apabila lemah Allah, maka pasti tidak akan wujud alam semesta ini. Tapi tidak wujudnya si alam itu batal, telah jelas terlihat oleh mata. Apabila batal, maka jadi wajiblah persifatan Allah dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Adapun perkara jaiz nisbat pada zat Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Pengertian jaiz nisbat pada zat Allah adalah kebolehan bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin, atau kebolehan bagi Allah meniadakan wujudnya mungkin, adalah jaiz, mustahil, wajib. Adapun yang menunjukkan kebolehan bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin atau meniadakan Allah pada wujudnya mungkin adalah apabila wajib bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin, atau apabila mustahil bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin, maka pasti akan terbalik wujudnya si mungkin menjadi wajib atau mustahil. Tapi terbaliknya wujud si mungkin menjadi wajib atau mustahil itu batal, sebab telah jelas terlihat mata. Apabila batal, maka jadi jaizlah bagi Allah menciptakan wujudnya si mungkin, atau jaizlah bagi Allah meniadakan wujudnya si mungkin. Mustahil wajib diwajibkan juga kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui 5 perkara dari sebagian mu'taqad, dan juga 5 perkara yang menjadi lawannya. Jadi jumlahnya ada 10. Yang pertama, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu. Pengertiannya, sesungguhnya tidaklah wajib bagi Allah di dalam menciptakan wujudnya mungkin, atau tidaklah mustahil bagi Allah di dalam meniadakan wujudnya mungkin. Yang kedua, tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Pengertiannya, wajib maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam perbuatannya, dan wajib maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam menetapkan hukum-hukumnya. Mustahil Allah mengambil keuntungan. Yang ketiga, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Pengertiannya, wajib tidak membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kekuatannya si mungkin. Mustahil membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kekuatannya si mungkin. Yang keempat, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Pengertiannya, wajib tidak membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan tabiatnya si mungkin. Mustahil membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan tabiatnya si mungkin.
Yang kelima, hudusul alam bi asrihi, pengertiannya wajib barunya si alam secara keseluruhan, mustahil kidamnya alam, dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan semua sifat sempurna yang tidak terbatas. Mustahil bersifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua sifat kekurangan yang tidak terbatas. Wallahu a'lam. Adapun sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul semua itu ada 4. Dan adapun sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para rasul semua itu ada 4 juga. Jadi jumlahnya ada 8. Yang pertama sifat sidik, pengertiannya wajib benar para rasul semua di dalam pembicaraannya, mustahil berbohong para rasul semua di dalam pembicaraannya. Yang kedua sifat amanah, pengertiannya wajib terjaga para rasul semua dari melakukan perbuatan yang haram dan makruh, mustahil cacat para rasul semua dari melakukan perbuatan haram atau makruh. Yang ketiga sifat tabligh, pengertiannya wajib menyampaikan para rasul semua pada apa yang diperintahkan Allah, mustahil menyembunyikan para rasul semua pada apa yang diperintahkan Allah. Yang keempat sifat fatonah, pengertiannya wajib lipat akalnya para rasul semua, mustahil bodoh akalnya para rasul semua. Adapun yang menunjukkan wajibnya bersifatan para rasul semua dengan sifat sidik adalah apabila pada berbohong para rasul semua di dalam pembicaraannya, maka pasti berbohong pula lah khobar hukumnya Allah. Tapi adanya bohong pada khobar hukumnya Allah itu mustahil. Apabila mustahil maka adanya bohong bagi para rasul semua juga mustahil. Maka apabila mustahil jadi wajiblah bersifatan para rasul semua dengan sifat sidik. Adapun yang menunjukkan pada wajibnya bersifatan para rasul semua dengan sifat amanah adalah apabila cacat pada diri para rasul semua dengan melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, maka pasti adanya kita pun sebagai umatnya diperintahkan melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh. Tapi adanya kita semua diperintah melakukan yang haram atau yang makruh itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Artinya sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada melakukan perbuatan yang keji dan munkar, maksudnya haram dan makruh. Maka apabila mustahil jadi wajiblah bersifatan para rasul semua dengan sifat amanah. Adapun yang menunjukkan pada wajibnya bersifatan para rasul dengan sifat tabligh adalah apabila menyembunyikan para rasul semua pada perkara yang diperintahkan Allah, maka pasti kita pun diperintahkan menyembunyikan ilmu yang manfaat. Tapi diperintahnya kita semua menyembunyikan ilmu yang manfaat itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya adapun halnya banyak orang yang pada menyembunyikan ilmu yang manfaat itu, maka Allah melaknati diri mereka dan juga para malaikat melaknati diri mereka. Maka apabila mustahil jadi wajiblah bersifatan para rasul semua dengan sifat tabligh. Adapun yang menunjukkan pada wajibnya dengan sifat fatona adalah apabila tidak lipat akalnya para rasul semua, maka pasti tidak akan mampu para rasul semua melakukan hujjah, yaitu membantahi lawan-lawannya, maksudnya para kafir-kafir semua.
tapi tidak mampunya para rasul semua di dalam berhujjah itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya berhujjahlah kamu wahai Muhammad pada musuh-musuhmu. Maka maksudnya para kafir-kafir semua dengan menggunakan hujjah yang baik. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah persifatan para rasul semua dengan sifat fatonah. Adapun sifat yang jaiz pada diri manusia agung para rasul semua itu ada satu rupanya uqul aradil basyariyati lahum. Pengertiannya jaiz bagi para rasul semua itu terdapatnya pada diri mereka sifat-sifat bangsa manusia yang tidak sampai mencacati derajat kerasulan para rasul semua. Contohnya seperti sakit yang tidak menjijikkan, makan, minum, tidur, lapar, akad nikah, dan itu semua boleh terjadi pada diri manusia rasul semua. Mustahil persifatan para rasul semua dengan sifat ketuhanan, dan mustahil persifatan para rasul semua dengan sifat malaikat. Adapun yang menunjukkan kebolehan terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul semua adalah terlihatnya sifat kemanusiaan itu pada diri para rasul semua yang dilihat oleh orang-orang yang hidup bersama para rasul semua. Dan sampainya berita ini kepada kita semua melalui berita secara mutawatir dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengimani 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya. Pengertiannya wajib mengimani pada semua nabi-nabi Allah. Yang kedua, al-imanu bisairil malaika. Pengertiannya wajib mengimani pada semua malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, al-imanu bisairil kutubis samawiyat. Pengertiannya wajib mengimani pada semua kitab yang diturunkan dari langit. Yang keempat, al-imanu biyaumil akhir. Pengertiannya wajib mengimani akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di negeri Mekah dan diutus menjadi Rasul di negeri Mekah, kemudian pindah ke Nabi Muhammad ke negeri Madinah, diutus ke negeri Madinah dan sakit di negeri Madinah, meninggal Nabi Muhammad di negeri Madinah dan dikuburkan Nabi Muhammad di negeri Madinah, yaitu di rumah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ganteng rupanya, putih agak kemerahan kulitnya, gagah perawakannya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dan Nabi Muhammad itu menjadi penutup para nabi semua. Artinya tidak akan ada lagi nabi setelah nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayna wa nabi bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada jaiz maf'ul yang kedua. Wa yajibu alla ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi. Artinya sesungguhnya wajib pada setiap perkara yang diciptakan itu tidak bisa menghasilkan apapun dari kekuatan dirinya sendiri. Dan lawannya mustahilu ta'thiru syai'in minal mumkinati biquwatihi. Mustahil pada setiap perkara yang diciptakan itu mempunyai hasil dari kekuatan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini jaiz maf'ul yang kedua. Artinya sifatnya kita, sifatnya makhluk, sifatnya perkara yang diciptakan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Maka di dalam kitab ini kita dikenalkan sifat-sifat diri kita. Maka sifat yang harus kita kenal yang paling utama ada 3. Yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yajibu alla ta'thira li syai'in minal mumkinati bi tab'ihi, bahwa tabiat atau wataknya makhluk tidak bisa menimbulkan sesuatu apapun. Hari ini kita bicara sifat yang kedua, yaitu kekuatan atau kemampuan yang ada pada dirinya makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Hingga apabila muncul hasil dari diri kita, maka yakinlah hasil itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini seringkali menganggap, seringkali mengakui, seringkali tertipu bahwa hasil yang muncul dari dirinya makhluk dianggap itu dari diri mereka masing-masing. Ada yang menganggap ini bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Padahal kebisaan-kebisaan kita itu diciptakan oleh Allah, dan hasil yang munculnya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang diri kita itu oleh Allah diberikan kekuatan, ya, atau potensi. Manusia punya potensi, manusia punya kekuatan, tapi potensi diri kita, kekuatan diri kita tidak bisa menghasilkan apapun dari dirinya sendiri, kecuali Allah lah memunculkan hasil. Kalau Allah memunculkan hasil, maka kita akan bisa melihat hasil kerja kita. Kalau Allah nggak munculin hasil, ya kita nggak akan bisa punya atau melihat hasil kerjanya. Nah, kalau kita nggak menyadari ini, maka nanti dianggap kekuatan yang ada pada diri kita atau dirinya masing-masing makhluk, kekuatan itu dianggap titipan dari Allah. Allah menitipkan kekuatan, kemudian dengan kekuatan itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Seperti contohnya api. Allah memberikan api kekuatan untuk membakar. Allah kasih api itu panas, ya.
Api punya kekuatan panas. Lah, panas itu tidak bisa menghasilkan hangus. Apabila kamu melihat hangus, maka bersamaan atau Allah menciptakan hangus di sampingnya api. Ingat kata-katanya nih. Allah menciptakan hangus bersamaan dengan api atau di sampingnya api, bukan dari dalam api. Orang menganggap terbakar itu muncul dari dalam dirinya api. Oh, salah. Kalau terbakar itu muncul dari dalam dirinya api, itu berarti Allah dibantu oleh api menghasilkan sesuatu. Tapi enggak demikian. Terbakar itu muncul di sampingnya api, di sandingnya api, atau bersamaan dengan tertempelnya api pada sesuatu. Artinya Allah lah yang menjadikan terbakar, bukan dari dalam dirinya api. Kalau ini kertas, ini api kita tempelkan, maka berbarengan ini nempel, Allah munculkan terbakar, gitu loh. Jadi bersamaan api menempel sesuatu, bukan dari dalam dirinya api muncul oh, bukan. Kamu salah memahami, kamu salah melihat, kamu tertipu dengan yang kamu pandang oleh mata kamu. Hal ini terjadi karena memang kita terbiasa sejak kecil melihat hal tersebut. Dari kecil kita melihat, kita menganggap kekuatan yang ada pada dirinya makhluk bisa menghasilkan sesuatu. Ya, ada orang tangannya kuat. Ya, kita dulu paling takut sama orang yang nakal. Yang kalau nakal itu kalau mukul, sakit. Dianggap kekuatannya anak-anak itu bisa menghasilkan sesuatu. Sampai beranjak besar. Anggapan itu masih terus tersimpan dalam diri kita. Tidak pernah ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya itu semua hasilnya diciptakan dari Allah. Walaupun kamu melihat buku-buku agama, kitab-kitab peninggalannya orang-orang tua kita itu sudah ada sejak dahulu, tapi karena nggak ada yang menyampaikannya kepada kita, maka kita nggak ngerti hal tersebut. Apalagi tambah lagi yang kita lihat sehari-hari. Asal kamu lapar, makan langsung kenyang. Asal kamu haus, minum langsung seger. Asal kamu gerah, mandi langsung seger. Kamu anggap itu semua punya kekuatan, dan kekuatannya bisa menghasilkan sesuatu. Ini tertipu kita. Pisau bisa menghasilkan terbelah, payung bisa menghalangi dari hujan, sendal menghalangi kaki kita dari panasnya aspal. Terus semua kejadian hissiyah, kejadian adiyah kita saksikan dengan hissi kita, indera kita, dan kita tertipu apabila kita tidak berpikir bahwa semua yang terjadi itu hanya nampak seperti mempunyai hasil. Kenapa kok nampak? Karena kamu tidak melihat Allah yang memunculkan hasil.
Kalau kamu melihat Allah yang memunculkan hasil, maka kamu nggak akan menuduh tiap-tiap makhluk itu punya hasil sendiri-sendiri. Ini yang mau kita kaji, ini yang mau kita imani, bahwa hasil apapun yang muncul di dalam alam semesta ini, yakinlah hasil itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan kekuatan yang Allah titipkan. Allah itu enggak nitipin kekuatan, enggak. Jadi jangan dianggap nanti Allah itu menyimpan kekuatannya Allah dalam diri kamu. Nanti diri kamu bisa menghasilkan sesuatu. Ini kekeliruan. Ini banyak orang-orang paham seperti ini. Seperti pahamnya siapa? Orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, Mujassimah. Sekarang punya paham seperti itu. Artinya Allah menitipkan kekuatan, kekuatan itu menghasilkan sesuatu. Jadi gambarannya kita itu diberi baterai lah oleh Allah. Kemudian baterai itu punya kekuatan dan bisa menghasilkan sesuatu lah. Kalau tiap-tiap manusia diberikan baterai oleh Allah, punya kekuatan masing-masing, bisa menghasilkan masing-masing lah. Saya nanya, lah terus Allah kerjanya ngapain? Terus perbuatan Allah ngapain? Nonton. Allah hanya menyaksikan gitu. Oh, si anu jalan ke sono berantem sama si ini dibunuh. Oh, si anu jalan ke sono terbakar. Oh, si anu ke sono. Si Allah nggak ngapa-ngapain dong kalau begitu. Berarti mengingkari Al-Quran dong kamu kalau begitu. Yang mengatakan Allah itu tiap waktu menjadikan segala sesuatu. Artinya Allah memunculkan sesuatu sesuai kehendaknya, dan Allah meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Nggak ada faktanya berarti kalau memang semuanya telah diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi nggak demikian. Allah itu tidak menitipkan kekuatan apapun. Hanya Allah menjadikan itu secara bersamaan. Allah menjadikan di jagat ini yang namanya sunnatillah, kebiasaannya alam semesta, gitu loh. Alam itu oleh Allah diberi kebiasaan, dan itu hanya terjadi di dunia. Nanti di akhirat atau di alam yang lain, alamnya jin, alamnya malaikat, itu punya kebiasaan yang berbeda. Seperti di dunia kebiasaan kita kalau habis makan kenyang, habis kenyang ngantuk, habis ngantuk tidur, bangun berak dulu dong. Lo nggak berak gimana? Habis berak makan lagi. Itu kebiasaan dunia. Lah akhirat nggak ada begitu. Kamu makan, habis makan lagi, nggak ada kenyangnya, udah nggak ada ngantuknya, nggak ada tidurnya. Habis makan lagi, habis makan lagi, udah nggak ada kencing, nggak ada berak, nggak ada apa. Sama halnya dengan kebiasaan malaikat di dunia. Ibadah tanpa makan, malah malaikat tanpa minum, tanpa tidur, tanpa dari mana kekuatannya malaikat? Kalau kamu kan nganggep makan itu kekuatan kamu. Dengan kekuatan kamu bisa ibadah kepada Allah, bisa punya aktivitas. Dalam malaikat kekuatan dari mana? Makan enggak, minum enggak, tidur enggak, dari mana? Baterainya unlimited gitu, nggak perlu dicas. Kalau ente kan 24 jam nggak dicas, letoy langsung ngomong aja udah nggak jelas. Makanya kamu kalau sholat, kalau pengen jadi wali-walinya Allah, kalau kamu makan, kamu sakit, kamu tidur, kamu di hati kamu ngomong, ya Allah, Engkau bisa saja bikin saya seperti malaikat terus ibadah.
Tapi inilah yang kau maui pada diriku ya Allah, maka aku terima. Kita makan, kita tidur. Kalau mau tidur ngomong, ya Allah, bisa saja engkau jadikan aku seperti malaikat yang gak pakai tidur, hanya ibadah. Tapi ini yang kau maui ya Allah, aku terima ini ya Allah. Kalau kamu mau melakukan aktivitas manusia, kembalikan sebenarnya ini nggak perlu sama kita. Makan itu nggak perlu, tidur nggak perlu, berak nggak perlu, minum nggak seperti malaikat. Dan kita bisa ibadah seperti malaikat. Tapi yang dimaui Allah begini pada kita, kamu terima harus. Dan jangan menganggap itu terjadi dengan sendiri. Oh kalau nggak begini ya kita nggak bisa hidup, kata siapa? Jangan dianggap kalau saya nggak makan gimana saya mau ibadah. Malaikat nggak pernah makan. Malaikat sumber tenaga dari mana? Kalau nanti kan makan terus lah malaikat ngeng. Dinamo ampere. Malaikat juga nggak pakai makan, nggak minum, nggak tidur, nggak apa, full time 24 jam ibadah selamanya, udah nggak pakai istirahat udah. Allah bisa bikinnya begitu loh. Jadi jangan dianggap, ini kan kalau nggak begini ya nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Artinya di setiap kejadian yang Allah bikin itu Allah nggak menitipkan kekuatan apapun, enggak. Tapi Allah hanya menjadikan kebersamaan. Bersamaan kamu makan, Allah kasih kamu kenyang. Bersamaan kamu tidur, Allah kasih kamu badannya kuat. Bersamaan kamu mandi, Allah kasih kamu seger. Gitu loh. Ini bentuknya hanya bersamaan. Dan Allah bisa menjadikan pergandengan itu dengan cara yang gak seperti kita. Seperti apa? Para malaikat itu hamba yang taat kepada Allah, nggak pernah maksiat. Dia tidak akan disidang di akhirat, nggak akan dihisap oleh Allah, tapi dimasukkan surga dan dapat kenikmatan. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya malaikat dapat nikmat di surga? Coba. Makan nggak, minum nggak, kawin nggak. Terus kok dapat nikmat surga? Caranya gimana? Caranya nggak seperti cara kita. Kalau cara kamu kan kamu makan dapat enak. Cara kamu tidur sama perempuan dapat enak. Cara kamu minum dapat. Lah malaikat cukup Allah jadikan zikir, baca tasbih, subhanallah, kayak rasanya apel masuk dalam dirinya. Bisa saja. Itu namanya pergandengan yang Allah jadikan pada para malaikat. Baca alhamdulillah seperti rasanya minum. Baca haula wala quwata illa billah sama kayak kamu kumpul sama bini kamu. Jadi kamu nggak usah keringetan segala, nggak repot. Kalau jadi malaikat, nikmatnya sama. Artinya Allah menjadikan itu semua dengan jalan yang dikehendaki oleh, bukan dengan menitipkan kekuatan. Jadi jangan sampai kamu salah memahami ini. Inilah sifat makhluk. Yang kedua, bahwa dalam dirinya makhluk, kekuatan-kekuatan apapun tidak bisa menghasilkan sesuatu. Lah, adapun dalam hukum adat secara zahir kita dijalankan oleh Allah dalam kebiasaan. Tapi yang kita kaji ini adalah makna hakikat. Jangan kamu jadikan keduanya bertabrakan, tapi berjalan bersamaan, berjalan beriringan. Kamu harus mengakui kalau Allah menjadikan saya makan, Allah menjadikan kenyang, ya boleh saja. Cukup pakai zikir saya kenyang aja boleh. Maka Allah boleh pula bikin saya kenyang dengan gandengan makan. Tapi enggak menganggap bahwa makan itulah yang menjadikan kenyang, bukan. Obat itulah yang menjadikan sehat, bukan. Tapi Allah lah yang menimbulkannya.
Dan pembicaraan kita dalam hukum adat, ilmu adat, kebiasaan sehari-hari, ya bicara sebagaimana sehari-hari. Tapi jangan sampai merubah keyakinan kita. Lah sering yang terjadi karena kebiasaan itu terlibat sejak kecil, sejak bayi sampai usia berpuluh-puluh tahun, tidak memahami dirinya sendiri, maka menganggap dalam dirinya punya kekuatan. Maka timbullah khayalan, jadinya apa? Ultraman, Spiderman, Superman. Kenapa? Dianggap dalam dirinya punya kekuatan yang bisa menghasilkan itu kebohongan, itu kebodohan, tidak ada fakta tentang itu. Kalau kamu melihat yang kamu saksikan itu tipuan mata, semua itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun apa yang dihayalkan mereka jauh dengan kekuatan yang dimiliki para nabi. Tetap saja kekuatan nabi tidak bisa menghasilkan apapun. Nabi Musa itu, Nabi Musa satu orang sama kayak 40 orang. Kekuatannya sama kayak 40 orang. Itu para nabi rata-rata begitu. Tapi kekuatannya nggak bisa menghasilkan apapun. Walaupun dijadikan kuat oleh Allah, Allah lah yang menjadikan hasil. Ada satu batu gelinding nutupin satu sumur. Nabi Musa lewat, ada orang-orang mau ngambil sumur, nggak sanggup. 40 laki-laki geser batunya, nggak bergerak. Nabi Musa dengan tangan satu digeser, batunya dipindahkan sama Nabi Musa dengan satu orang. Artinya apa? Bersamaan Nabi Musa memegang batu, bersamaan itu pula Allah menjadikan batu itu terangkat dan terpindah. Maka orang yang melihat menganggap Nabi Musa super kuat. Satu orang bisa mindahin batu. Yang lain 40 orang geser-geser batu nggak digerakin sama Allah. Maka yang 40 orang tampak lemahnya di hadapan yang lain. Makanya kembali kepada hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seluruh manusia sedunia, jangan sekampung ya, kurang, sedunia bersama-sama mau menggeser sebiji beras, maka beras itu tidak akan mungkin tergeser apabila tidak dapat izin dari Allah. Apabila Allah tidak berkehendak memindahkan beras itu, maka beras itu nggak akan tergeser walaupun cuma satu biji. Dan yang geser sedunia. Sedunia geser satu beras itu nggak mampu. Kenapa? Karena kekuatan kita tidak bisa menghasilkan apapun. Ini yang harus kita imani. Jadi kalau kamu melihat Nabi Musa satu orang bisa geser batu, Allah menjadikannya. 40 orang geser batu nggak bergerak, Allah tidak menjadikannya. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa wasafil alim. Nabi, nggak akan ada satupun yang bisa membuat maldorot kepadamu, nggak ada. Kenapa? Karena sedunia ini kekuatannya tidak bisa menghasilkan apapun. Kamu jangan tertipu, kamu jangan merasa karena dia punya pistol, dia punya bom nuklir, dia punya pesawat tanpa awak, dia punya terus bisa menguasai dunia, ngasil. Enggak ada. Ada Allah yang menjadikan hasil dari setiap yang mereka kerjakan. Mereka bikin bom nuklir, bisa aja enggak meledak. Mereka bikin bom nuklir, bisa aja salah kabel.
Mereka bikin pesawat tanpa awak, bisa aja gelagapan. Ini apa yang mereka cita-citakan boleh Allah kasih. Dan kalau Allah nggak mengasih hasilnya, ya nggak akan terjadi. Walaupun barangnya diciptakan hasil oleh Allah, tapi apabila tidak diciptakan, dia bisa membuat sesuatu, nggak akan berpengaruh pada yang lain. Hingga kamu nggak usah khawatir ada negara adidaya akan menguasai dunia. Nggak usah khawatir dengan segala fitnah-fitnah tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha bikin tipu daya, mereka sendiri yang tertipu gitu loh. Bukan Allah tukang tipu, bukan lo yang ngertiin aja yang mereka bikin tipu daya, tapi mereka sendiri yang tertipu. Allah lah yang menjadikan tipuan-tipuan. Bukan Allah tukang tipu, bukan Allah menjadikan. Gitu loh. Yang nipu siapa? Mereka, bukan Allah. Gitu loh. Bukan Allah sebaik-baik tukang tipu. Repot ngertiinnya. Kurang ajar ngertiinnya itu. Ya, jadi kekuatan yang kamu lihat pada diri kita, mau kekuatannya Mike Tyson, mau kekuatannya gajah, mau kekuatannya pesawat yang bisa mengangkat sekian orang, itu semua yang kamu lihat seperti punya kekuatan, padahal tidak bisa menghasilkan apapun apabila Allah tidak menjadikannya hasil. Jadi apa yang kamu lihat hasil dari mereka itu diciptakan oleh Allah. Jangan salah menganggap, jangan seperti orang-orang di luar ahli sunnah yang menganggap bahwa kekuatan itu bisa menghasilkan masing. Kalau kekuatan bisa menghasilkan masing-masing, berarti kamu menganggap di dunia ini banyak Tuhan. Api kamu anggap Tuhan, nasi kamu anggap Tuhan, obat kamu anggap Tuhan, karena bisa menciptakan sesuatu, bisa menghasilkan. Oh enggak begitu Beb, itu kan enggak bisa menghasilkan, kan karena ada kekuatan Allah Beb. Ya berarti ujung-ujungnya ya Allah juga yang menghasilkan, tapi kan lewat perantara. Allah kok butuh perantara, gimana sih? Kurang bersih. Kurang bersih gimana sih? Jadi jangan sampai kamu anggap begini, kalau Allah mau Beb, Allah bisa saja bikin saya sehat tanpa obat kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau begitu. Allah maunya saya minum obat, terus dari dalam obat itu muncul sehat. Ini kesalahan. Sehat itu tidak dimunculkan dari dalam, tapi bersamaan dengan kamu minum obat, Allah jadikan di sampingnya obat itu sembuh, bukan dari dalamnya obat. Ini sedikit perbedaannya loh. Perbedaannya cuma sedikit. Kalau kamu nggak paham ini, kamu jadi Mu'tazilah. Maka kamu disuruh ngaji biar kamu jangan jadi Mu'tazilah. Ketika minum obat ngakuin sembuh, engkau yang bikin sehat ya Allah. Bukan obat inilah yang menyehatkan saya dengan kekuatanmu ya Allah. Bukan. Artinya obatnya kamu minum, Allah mendatangkan sehat dengan bersamaan obat yang kamu minum. Hingga obat itu nggak berpengaruh apa-apa pada penyakitmu. Tapi Allah lah yang menyehatkannya. Allah lah yang menjadikan sehat bersamaan dengan diri kamu minum obat. Jadi obat bersamaan mendatangkan sehat. Yang kedua, obat dari dalamnya memunculkan sehat. Dua pemahaman ini. Kamu nggak boleh jadi orang yang pahamnya seperti orang Mu'tazilah.
Api membakar, nasi mengenyangkan. Semua yang terjadi di alam semesta, matahari, kalau kamu berjemur keluar sinar ultra, oh nggak kuning nggak? Violet sekarang. Sinar ultraviolet bisa menyehatkan badan, Beb. Mana ada. Secara hakikat kamu harus kenali itu semua tidak terjadi. Walaupun kamu harus berjemur di bawah sinar matahari, tapi jangan membuat akidah kamu geser kalau sinar inilah yang menyehatkan saya. Kekuatan sinar inilah yang menyehatkan saya, nggak ada. Walaupun kamu harus makan, kamu nggak boleh mengakui bahwa kekuatan dari nasi inilah yang mengenyangkan saya. Walaupun kamu harus minum obat, kamu nggak boleh mengakui kekuatan dari obat ini yang menyehatkan saya, nggak ada. Hingga orang-orang Mu'tazilah menganggap, meyakini bahwa Allah menitipkan kekuatan. Allah bisa bikin nggak usah pakai itu, langsung bikin kamu sembuh bisa. Tapi Allah maunya bikin obat dan obatnya dikasih kekuatan. Ini ngomong begitu, tahu nemunya dari mana saya nggak paham. Ya? Kalau kamu mau tanya sama mereka, mereka tertipu dari apa yang mereka lihat. Mereka nggak berpikir secara rasional, secara hukum akli yang memahami dari arah wajib, mustahil, jaiz. Mereka hanya paham apa yang nampak di hadapan mata mereka. Mereka nggak melihat di belakang semua ini ada yang mengatur, ada yang menentukan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang esa, yang atas kehendaknya lah semua ini terjadi, semua ini berubah, semua ini mengalami apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil alam ini, mustahil kekuatannya alam itu bisa menghasilkan sesuatu. Wajib kekuatannya alam tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ini yang kita kaji hari ini. Nazarlah, berpikirlah, ambillah gambaran dari semua kekuatan yang kamu anggap di dunia. Kekuatan yang ada di alam raya ini, kekuatannya matahari, kekuatannya petir, kekuatannya bintang, bulan, kekuatan angin, kekuatan apapun yang kamu lihat kuat, memang Allah jadikan mereka kuat. Tapi kekuatan itu tidak menghasilkan apapun. Hasilnya diciptakan sendiri oleh Allah, tidak melalui perantara kekuatan tersebut. Kalau melalui perantara kekuatan tersebut, berarti itu muncul dari dalam kekuatan. Kalau masing-masing kekuatan memunculkan sesuatu, maka ketahuilah Allah sudah kehilangan pekerjaannya. Perbuatan Allah cuma nonton, maka kamu mengingkari kenyataan, mengingkari sesuatu yang harusnya kamu imani, bahwa semua itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang mau kita imani, yang mau kita kaji hari ini untuk mengenal sifat makhluk yang kedua. Yang kemarin kita sudah bicara tentang tabiat. Jadi ada dalam diri kita itu tabiat, ada kekuatan. Bedanya apa? Tabiat itu kerjanya perlu pakai syarat dan bisa dihalangi. Kalau kekuatan kerjanya nggak perlu pakai syarat dan nggak bisa dihalangi, gitu loh. Jadi ada dua macam perbuatan yang Allah ciptakan pada diri kita. Ada fi'il tob'i namanya, ada fi'il
kuwah. Fi'il tab'i yang bagaimana? Yang kalau kamu kerja dengan sebuah alat, kamu memerlukan persyaratan dan kamu harus menghindari penghalang. Contoh, kamu mau membakar sesuatu perlu api. Yang kamu bakar persyaratannya harus kering. Kalau nggak kering, nggak akan bisa terbakar. Dan kamu harus menjauhi halangannya, menjauhi hambatannya. Apa itu? Basah. Apabila yang kering sudah kamu bakar, datang air, mati. Ini kebiasaan yang Allah jadikan di alam yang namanya fi'il tab'i. Pekerjaan yang butuh syarat dan perlu menghilangkan penghalang. Yang kedua, Allah bikin pula namanya fi'il kuwah, yang nggak perlu persyaratan dan nggak perlu penghalang. Kamu pakai topi, pakai peci, kamu jalan, pecinya nggak perlu pakai syarat, nggak perlu pakai penghalang. Selagi masih nempel dalam diri kamu, kamunya bisa jalan, pasti topinya ikut. Jangan kamu anggap jalannya karena kekuatan kamu. Ini dua perbuatan yang Allah ciptakan dalam diri kita. Nah, kita mau pelajari, jangan hanya disaksikan pakai mata. Kamu tertipu kalau cuma ngelihat pakai mata. Kenapa? Di belakang semua ini ada zat yang berkehendak menimbulkan hasil, menjadikan bekas, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimbulkan bekas atas kehendaknya sendiri. Jadi dua perbuatan itu diciptakan pada kita, tapi hasilnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering ngomong, ya kita kan bisanya cuma usaha, ikhtiar, cari sabab, cari pertolongan. Adapun hasil itu muncul dari Allah. Benar nggak begitu? Itu hanya secara dohir saja. Secara hakikat semuanya dimunculkan Allah. Perbuatan kita Allah yang memunculkan. Hasilnya Allah yang memunculkan. Bukan dipisah, saya yang berbuat, Allah yang ngasih. Itu pisahan, itu makna dohir namanya. Kenapa? Karena kita mengingat melihat perintah Allah. Allah perintah kita usaha, Allah perintah kita untuk mengangkat tangan, takbir, Allah perintah kita ruku, sujud. Maka kita memilih mengerjakan perintah itu semua, dan Allah menjadikan hasilnya itu dohirnya kelihatan begitu. Padahal masing-masing Allah yang menghendakinya. Allah perintah dan Allah kehendaki siapa hamba yang akan menjalankan perintah. Ada yang Allah perintah tapi Allah tidak menghendaki hamba itu menjadi orang yang melakukan. Ya biarpun kamu paksa, dia nggak akan ngerjain perintah Allah. Jangan dianggap perintah itu kamu kerjakan atas maunya kamu. Oh, itu dohirnya. Tapi makna hakikat, perintah itu kamu kerjakan atas petunjuk dari Allah. Mayahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau kamu lihat ada orang taat, ada orang berbuat baik, ada orang, itu atas hidayah Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah. Bukan kekuatannya, tabiatnya bisa munculkan itu semua, nggak bisa. Ya, jadi jangan tertipu pakai mata. Mata ini seringkali menipu. Banyak kan buktinya, mata itu bisa menipu. 360 kamera. Tuh, kamu tertipu sama 360. Makanya kalau cari bini jangan yang lewat kamera. Jangan yang lewat Facebook, lewat Bigo lah. Kenapa? Karena itu isinya Tipuan. Gitu. Banyak lagi kesalahan-kesalahan mata yang tidak bisa dipercaya 100%. Ya kamu jangan percaya mata 100%.
indra yang nggak pernah bohong cuman akal. Satu-satunya alat yang nggak bisa berbohong dan nggak bisa dibohongi adalah akal. Kenapa? Akal itu timbangan. Nggak ada timbangan bohong kecuali timbangannya sudah dioprek. Ada timbangan beli, ada timbangan jual. Ini kan repot. Jadi akal itu timbangan, hingga alat itu, alat ukur itu nggak akan pernah berbohong. Nggak ada meteran bohong, nggak ada. Ada? Meteran kok bohong? Nggak ada. Meteran ya lurus. 5 cm, 5 cm, nggak ada meteran bohong, nggak ada. Jam ya 2 detik ya 2 detik, itu alat ukur namanya. Lah, kalau mata kamu yang untuk ngontrol kadang nipu, kadang nggak jelas, kadang remeng, perlu pakai kacamata. Kadang kamu ambil botol, kamu masukin sedotan, begitu masuk bengkok, kamu tarik lurus. Ini yang salah sedotannya apa mata kamu? Yang salah sedotan atau mata? Mata, gitu loh. Mata nggak bisa menangkap pembiasan yang sebenarnya, gitu loh. Jadi banyak yang mata itu nggak bisa menangkap aslinya, hingga mata hanya menemukan kelihatannya begini lah. Yang kelihatannya begitu jangan dipercaya 100%. Akal kamu juga harus ikut bicara. Ini yang asli gimana sih nih? Kok dimasukin bengkok keluar lurus? Berarti ada yang nggak beres nih sama mata gua nih. Gitu mestinya. Jangan, oh enggak, emang itu bengkok. Otak kamu bengkok juga berarti. Itu loh. Ya. Jadi ini jelas kita kenali sifat diri kita yang kedua, yaitu kekuatan kita tidak mempunyai Jangan ngomong saya mah nggak punya kekuatan. Punya, Allah bikin kekuatan itu karena kita diberi potensi oleh Allah, tapi potensi itu nggak punya hasil. Ketika muncul hasil, Allah yang bikin hasilnya, gitu loh. Ya, ini yang kita kaji hari ini, sifat yang kedua dari sifatnya perkara yang diciptakan, namanya jaiz maf'ul. Nah, insyaallah kita bicara yang ketiga, jaiz maf'ul yang ketiga, yaitu yajibu hudusul alam bi asrihi. Insyaallah perjumpaan yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.